Ya, yang menjadi titik fokus dari pertanyaan saya itu kan bagaimana tadi apalagi Vanelis juga dalam tulisannya itu matinya gender itu juga menyinggung perihal kemiskinan juga kan ya. Bagaimana di sana kan yang saya berikan contohnya itu ketika dihadapkan dengan hal tersebut. Bukan saya itu mau bicara by data perihal seberapa banyak orang itu, beberapa banyak perempuan yang seperti itu, tidak. Melainkan bagaimana pandangan Ivan Illich perihal seperti itu. Karena kan tentu kita sia-sia kayaknya mengkaji perihal Ivan Illich kalau kajian yang kita kaji saja tidak dinamis kan seperti itu. Karena memang konstruk sosial itu akan terus berjalan dengan perkembangan sosial itu juga. Hal-hal seperti tadi kan juga memang konstruk sosial yang mungkin memang kejadiannya itu tidak semua perempuan seperti itu, akan tetapi ada. Kenapa perempuan bisa seperti itu? Spirit feminisme yang digaungkan itu bagaimana ketika dengan hal seperti itu? Jadi dengan mudahnya kan ya perempuan kok bisa? Bukan saya semua perempuan seperti itu, tidak. Cuman kenapa bisa? Gitu. Bagaimana dengan pandangan Ivan Illich seperti itu coba? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menanggapi dari Kak Akbar ya. Mengapa perempuan kan katanya kalau melihat ada yang berseragam, halo dek langsung merespon, gitu ya? Iya Kak. Bagaimana kenapa mungkin tidak sebagian perempuan ya Kak langsung halo dek, iya langsung gitu ya, langsung menanggapi ya. Karena Kak sebagian ya ada mungkin perempuan yang kalau saya pribadi lebih menginginkan untuk gini, perempuan itu kan pastinya menginginkan kehidupan yang lebih mapan gitu ya ke depannya. Nah, sebagian ya Kak, mereka menganggap bahwa dengan berseragam hidup mereka akan lebih mapan, artinya terjamin. Tapi bagi saya ketika laki-lakinya itu berseragam atau memiliki titel entah apalah itu kan akan mematikan peran kita sebagai perempuan Kak. Artinya ketika perempuan itu tidak memiliki banyak gerak gitu loh. Kalau pas mengandalkan dari seragamnya si laki-laki gitu. Jadi menurut saya untuk hal ini tidak semua perempuan ya Kak. Nah, kemudian menanggapi dari iya mungkin berlaku untuk perempuan yang malas-malas aja gitu. Bukan, berlaku bagi perempuan yang cantik sih. Karena biasanya halo deh itu ke yang cantik aja. Betul. Iya, karena untuk perempuan yang kurang cantik gitu ya Kak. Iya. Nah, untuk perempuan Nah, untuk perempuan yang kurang cantik itu, kita tuh lebih sadar diri gitu ya. Makanya kita meningkatkan value kita daripada laki-laki sehingga hak-hak kita tuh dapat terpenuhi atau tidaknya bisa melebihi dari laki-laki. Terus juga menanggapi dari Kak Ali gitu ya, bahwa yang matinya gender itu jangan-jangan hanya berasal dari konstruksi sosial gitu ya, karena ketimpangan sosial bukan berasal dari ketimpangan kapital bukan ketimpangan sosial gitu ya Kak. Nah menurut saya kalau emang pemikirannya seperti itu, bagaimana dengan tokoh feminisme seperti R.A. Kartini? Mereka kan tidak kekurangan kekayaan ya Kak. Mereka kan cuma berasal dari sosial. Mereka kan dari kalangan bangsawan. Mereka tidak butuh harta yang perlu digaung-gaungkan untuk feminisme dari perempuan tersebut. Nah gitu aja sih Kak. Saya ingin menanggapi punyanya Kali ya. Karena sekarang aja itu ada ya beberapa, saya tidak ingin menyebut merek. Emang ada beberapa kayak industri gitu. Itu upah antara perempuan dan laki-laki itu dibedakan Kak. Jadi lebih tinggi laki-laki daripada perempuan, padahal kerjanya itu sama dengan alasan perempuan kayak hasil kerjaannya itu pasti lebih banyak yang laki-laki gitu. Makanya dibedakan. Kalau yang laki-laki misalkan dalam sehari itu 100, maka perempuan itu ya bisa jadi 80, bisa jadi 70 atau itu malah 50%-nya.
Gitu. Kenapa? Perempuan itu tetap mau bekerja walaupun di situ ada ketidakadilan gitu. Karena iya ini bisa menjawab dari Kak Akbar. Iya. Karena ada beberapa laki-laki yang cuma numpang hidup Kak sama istrinya. Gitu. Jadi dari latar belakang itu anak-anak cewek itu mikir kalau saya sama abdi negara, dia kan hidupnya udah terjamin, dia dapat gaji, otomatis saya nggak perlu kerja. Atau mungkin latar belakang cewek yang seperti itu orang tuanya, ibunya yang kerja, sedangkan bapaknya itu cuma diam saja. Jadi mereka tidak ingin bernasib seperti ibunya, Kak, seperti itu. Gini, nah dan juga untuk yang haloday itu tetap milih-milih ya Kak, gak mungkin lah kalau yang ya 11-12 saya sama teman saya ini dapat yang haloday gitu. Karena gak masuk kategori good looking ya Mbak ya. Ya seperti itu. Nah ini jadi saya pernah dapat ilmu lah gitu dari bapak psikologinya saya. Nah mungkin bisa bisa dijawab nanti ya. Katanya laki-laki itu cenderung melihat fisik. Jadi dia itu melihat dari segi cantiknya, dari segi bodinya mungkin, intinya dari fisik. Tapi kalau perempuan itu cenderung memandang materi. Jadi dari harta kayak tas yang branded gitu atau baju-baju. Nanti mungkin bisa dijawab. Ini saya dapat dari bapak psikologinya saya. Oke, terima kasih. Ya, tadi kata pemateri sebenarnya kesetaraan gender itu tidak pernah dicapai karena perempuan tidak akan pernah setara dengan laki-laki. Nah pertanyaannya kalau memang sudah tahu tidak akan pernah setara entah secara biologis dan lain sebagainya, kenapa masih digaung-gaungkan? Karena begini, ada sisi negatif dari kesetaraan gender itu. Pertama, semisal dengan adanya peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki, maka perempuan juga harus bersaing dengan laki-laki, entah dalam mendapatkan pekerjaan, entah dalam mendapatkan prestasi. Yang awalnya mungkin perempuan punya ruangnya masing-masing, sekarang juga harus bersaing dengan laki-laki. Yang kedua, mungkin awalnya perempuan merasa resah karena tidak mendapat pekerjaan ataupun tidak mendapatkan peluang yang sama dengan laki-laki. Tapi ketika kesetaraan gender digaungkan dan perempuan mendapatkan pekerjaan, justru dia malah menderita ataupun karena pekerjaan yang dari awal dia gugat untuk didapatkan. Dan pada akhirnya ada banyak laki-laki yang merasa tidak perlu bekerja karena perempuan juga bisa bekerja. Dia menggantungkan hidup pada perempuan. Itu toh yang diminta perempuan, pekerjaan yang sama antara laki-laki. Tapi ketika semisal ada laki-laki yang menggantungkan hidup pada si perempuan karena perempuan juga bisa bekerja, dia juga kembali mengkritik. Seharusnya tidak begitu. Sedangkan kalau perempuan menggantungkan hidup kepada laki-laki itu tidak apa-apa. Seperti yang pemateri katakan, kesetaraan gender itu bukan hanya tentang perempuan, tapi juga tentang laki-laki. Jadi kenapa kalau perempuan menggantungkan hidup kepada laki-laki itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya laki-laki menggantungkan hidup kepada perempuan itu tidak boleh. Itu dianggap tidak kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini tentang feminisme barat ya. Dari tadi mati terus gendernya. Kapan sih hidupnya gender itu? Ya, sebenarnya gini. Dari Ivan Illich, saya terpantik untuk menanya ada yang saya ingin ketahui lebih dalam mengenai tentang gender ini. Menurut saya dulu pernah sih pernah ngaji kitab gitu. Iya. Fatul Izar. Enggak. Tapi gini, di sana disebutkan kalau gender itu memang secara biologis ya memang entah itu laki-laki ataupun perempuan, pilihannya hanya dua. Cuman realitas biologis itu dapat terjadi kromosom X dan Y, bisa terjadi
produk yang tidak seharusnya laki-laki dan perempuan, atau bisa jadi dalam satu fenomena ada seseorang memiliki ya secara jenis kelamin dia berkelamin ganda gitu. Yang pertama sih sebenarnya saya ingin tahu sih lebih dalam tentang gender yang dimaksud dengan oleh Ivan Illich ini. Dan yang kedua, ruang lingkup dari gender ini. Nah, kenapa saya menanyakan tentang ruang lingkup dari gender? Oke lah, kalau dari tadi kan Ivan Illich lebih condong atau tendensius terhadap ekonomi ya. Ya kalau ranahnya itu dalam ranah keluarga. Coba kita beralih ke Jepang gitu. Jepang di sana agak menolak sekali ada gerakan wanita yang menolak pernikahan gitu. Makanya jangan heran kalau di Jepang itu tontonannya ya anime tapi bukan anu ya. Ya kayak tadi yang diperbandingkan tadi yang oleh Mas Banu ya. Coba sempat ada riset-risetan antara laki-laki dan perempuan lebih banyak siapa penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Iya, tapi benar sih perempuan menurut saya dalam sektor ekonomi gitu lebih unggul. Coba kita berikan sampel saja rokok gitu. Banyak yang ngerokok pasti itu kebanyakan dari kaum laki-laki. Tapi kenapa yang menjualnya itu perempuan? Coba yang jualnya laki-laki pasti gak laku. Tapi kalau mbak-mbak sales yang perempuan, yes, itu sudah paham. Ya. Dan lagi gini, kalau dari tadi bahas tentang kedaerahan ya. Kadang kala banyak kalau wanita itu menginginkan laki-laki yang mapan secara ekonomis, entah dengan si cowok itu memiliki pangkat yang tinggi, jadi jenderal lah ataupun apalah gitu. Tapi gini, coba bayangkan di daerah di landscape Madura gitu, menikahi janda yang kaya raya, mungkin laki-laki itu minder gitu. Ngapain kamu pasti menikahi janda itu karena tidak lain bukan karena parasnya yang cantik, tapi hartanya yang banyak gitu. Tapi jadinya kita minder sendiri ya Mas Akbar. Mungkin itu saja sih. Ivan ini itu diskusi, duduknya suka gini. Bahkan kalau dia lagi gatel dia sampai lalu mobil. Jadi gini loh. Saya bukan semerta-merta mengatakan bahwasanya perempuan itu bisa dikatakan sebagai diperalat oleh korporat dan lain sebagainya atau sebagai pelayan dari kapitalis itu bukan tanpa sebab ya. Oke. Berangkat dari pemahaman awal pertama, kalau dari Era Kartini, apakah dia memiliki kemapanan materi? Iya, dia memiliki kemapanan materi justru setelah dia menikah dengan bupatinya, dan itu dipergunakan hartanya untuk membangun sekolah atau memperjuangkan pendidikan perempuan. Kenapa saya mengatakan matinya feminisme itu sendiri? Mereka itu memang berangkat dari ketimpangan sosial itu ya, dengan beberapa gerakannya, tapi justru mereka itu final bukan saat keadaan sosial sudah reda, tapi final mereka saat secara kapital mereka memiliki kemampuan. Dalam artian apa? Di bawah mereka membangun karir misalnya, di bawah mereka mengekspos diri sebagai seorang penggerak feminisme. Tapi saat dia misalnya diberi posisi, jangankan terhadap ketimpangan yang dialami oleh perempuan, terhadap ketimpangan sosial yang mungkin itu yang tidak hanya bagi kaum perempuan, itu justru mereka sudah mulai acuh tak acuh dan mulai ditinggalkan. Karena kenapa? Secara kapital mereka sudah memiliki kemapanan. Ya, saya amin juga apa yang dikatakan oleh pemantik tadi, bahwasanya sebenarnya yang harus diperjuangkan itu bukan hanya persoalan kesetaraan bukan hanya kesetaraan perempuan saja, tapi siapapun yang memiliki ketimpangan sosial itu yang harus diperjuangkan. Karena kenapa? Asas pertama gerakan feminisme itu berangkat dari ketimpangan sosial itu sendiri. Maka final mereka itu harus di sana, bukan saat mereka menjadi budak ataupun jadi pelayan dari kapitalis itu sendiri.
Dan yang realita yang ada, perempuan-perempuan dahulu itu selalu berebut ingin minta untuk diberikan posisi, misalnya di parlementer itu. Sekarang sudah ada posisi masing-masing. Tapi yang demikian, apakah justru memberi jaminan terhadap kesetaraan? Gak usah. Tik, terlalu besar dosa. Oke, dosa saya ini. Gak usah muluk-muluk kesetaraan secara manusia secara general ya. Kesetaraan terhadap perempuan sendiri itu mereka abaikan. Kalau hal yang paling lokal itu yang saya kasih contoh kemarin ya, itu yang kasus di Madura. Itu bahkan contoh rasionalisasinya. Kenapa saya katakan bahwasanya itu contoh paling rasional? Karena justru yang berperkara itu lembaga yang sangat kapital gitu. Lembaga yang sangat kapitalis itu. Jadi kalau memang asasnya berangkat dari ketimpangan sosial, maka finalnya itu harus di ketimpangan sosial itu sendiri yang harus mereka yang harus mereka perjuangkan, bukan saat mereka sudah memiliki kemapanan kapital gitu loh. Jadi bagi saya di sana, jadi kalau seandainya mereka itu berangkat dari ketimpangan sosial, tapi kalau bahasanya orang kapitalis itu semangat baru, itu semacam strategi baru untuk menjadikan mereka itu bagian dari pelayan kapitalis itu sendiri. Toh pada akhirnya posisi mereka dan banyak kok, misalnya mulai dari para senior misalnya. Karena saya juga gini-gini, saya juga punya senior itu. Saya melihat misalnya dari sepak terjang para aktivis perempuan yang dahulu kala misalnya sering turun ke jalan, sering teriak persoalan kesetaraan, tapi saat mereka sudah memiliki karir gitu. Kalau wanita karir itu atau perempuan karir, ini kan sebenarnya jebakan yang disediakan oleh para penggerak kapital itu. Nah, mereka diam seribu bahasa. Contoh lokalnya itu tadi dari 2022 bulan Juni sampai sekarang bulan Februari sudah hampir 1 tahun. Padahal statusnya sudah tersangka loh. Itu statusnya sudah tersangka tapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Bahkan siapa tuh kalau nggak salah YLBH kalau nggak salah itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum itu. Justru bahkan dia itu semacam memperkarakan kalau nggak salah ya, ini suami korban itu sendiri gitu loh. Ini carut marut yang terjadi bahwasanya sampai kapanpun kemenangan kapital itu akan selalu digenderangkan itu loh. Kapitalis itu akan selalu menang dimanapun itu. Karena sekarang adalah peradaban kapitalis itu. Sehingga saya bukan hanya matinya gender, tapi matinya jadi gerakan feminisme itu sendiri gitu loh. Apa yang semangat awal yang mereka inginkan, justru itu mereka menjadikan batu loncatan untuk bisa mengobati dahaga dan kelaparan itu. Mungkin itu di saya. Jawab pertanyaan yang tertunda tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya. Silahkan memantik minum dulu. Airnya ndak diminum. Susu mas. Pertanyaan ya Mbak pemantik. Jawaban nggak apa-apa, Pak. Ini kan perihal matinya gender dan itu pun saya masih belum menemukan poin dari matinya gender itu sendiri. Secara linguistik mungkin matinya gender itu seolah-olah gender itu telah mati gitu. Sebab akibat gender ini mati itu ya kurang tahu. Nah ini saya masih belum menemukan bentuk dari pandangan ataupun pendapat dari pemikiran restriktif pemikiran Ivan Illich ini sendiri. Itu meskipun ada sebuah buku yang judulnya itu menarik gitu Mbak. Siapa yang mencuri feminis gitu. Ya, jadi aslinya bisa digemburkan dengan matinya gender itu sendiri. Nah, makanya saya ini mau tanya ini, yang digaung-gaungkan dari Ivan Illich ini, apakah dalam bentuk keadilannya apa gimana gitu? Kalau semisal bentuk keadilan seperti apa gitu? Ya mohon maaf dari tadi kan ada yang menyampaikan bahwa
Wanita itu ndak butuh lelaki yang mapan, cuma yang banyak, yang kaya, istilahnya yang kaya ya. Yang kaya gak butuh yang good looking gitu kan. Saya seolah-olah gampang ketika kita mau mencari seorang wanita, gampang. Semisal kita sudah punya mobil ya kan, pakaian sudah lumayan, gaul dan sebagainya, tinggal bayar aja selesai. Pertanyaan dasarnya, apakah hal tersebut bukanlah berbentuk matinya gender gitu bagi seorang feminis? Ketika wanita yang membutuhkan hanyalah dari pria itu kekayaan doang gitu. Makanya mungkin ini harus ada penjelasan yang lain mungkin nanti agar menemukan sintesa yang cukup menarik nantinya. Jadi kepada Bapak dosen-dosen mungkin dipersilahkan. Saya harus menanggapi apa gimana ini? Saya bertanya aja ya. Cek. Saya cuma bertanya persoalan mendasar terkait Ivan Illich ini. Pertanyaan apa Uji? Apakah konstruksi gender dalam masyarakat seiring perkembangan zaman itu menjadi sebuah problem bagi Ivan Illich? Apakah itu sebuah masalah apa tidak? Soalnya Ivan Illich itu yang saya baca dia tidak terlalu mengupas secara mendalam ya, atau mungkin keilmuannya bukan di ranah situ. Karena emang dari beberapa mengkritik juga mengatakan Illich ini cuma memaparkan saja, tapi dia tidak mengambil sikap apakah dia menganggap konstruksi gender tersebut sebagai sebuah problem sosial atau dia memberikan dukungan terhadap hal itu. Di situ kita masih belum menemukan. Mungkin dipersilahkan. Saya harus menanggapi apa gimana ini? Saya bertanya aja ya. Cek. Saya cuma bertanya persoalan mendasar terkait Ivan Illich ini. Pertanyaan apa Uji? Apakah konstruksi gender dalam masyarakat seiring perkembangan zaman itu menjadi sebuah problem bagi Ivan Illich? Apakah itu sebuah masalah apa tidak? Soalnya Ivan Illich itu yang saya baca dia tidak terlalu mengupas secara mendalam ya, atau mungkin keilmuannya bukan di ranah situ. Karena emang dari beberapa mengkritik juga mengatakan Illich ini cuma memaparkan saja, tapi dia tidak mengambil sikap apakah dia menganggap konstruksi gender tersebut sebagai sebuah problem sosial atau dia memberikan dukungan terhadap hal itu. Di situ kita masih belum menemukan. Untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Faruk, yang dimaksud Ivan Illich tentang matinya gender ini yang pertama yaitu lebih kepada beliau itu memperbandingkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata hasil penelitian dari Ivan Illich di sini baik itu di ranah pertama di ranah ekonominya. Ternyata gender antara laki-laki dan perempuan dari konstruk sosialnya itu perempuan masih berada di bawah laki-laki. Nah, dan yang digaungkan oleh Ivan Illich di sini bahwasanya perempuan pada tahun 60-an dan sampai 70.
Nah, itu perempuan lebih aktif perannya itu di ranah industrial, yaitu merawat anak, intinya bekerja di ranah domestik. Sehingga jika perempuan itu bekerja di luar, semakin banyak perempuan bekerja di luar atau semakin tinggi mereka mendapatkan jabatan di tempat pekerjaannya, maka itu upahnya akan semakin sedikit. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia bekerja mendapatkan sebuah jabatan ataupun dia memiliki suatu pekerjaan, otomatis dia mendapatkan sebagaimana upahnya. Nah, itu dua hal yang dapat saya pahami dari sisi ekonominya dan juga dari peluang pekerjaan. Jadi di sini Ivan Ilyas lebih kepada menyampaikan, memberikan suatu pemahaman yang berupa praktek bahwasanya perbandingan antara laki-laki di konstruk sosial itu lebih kepada perempuan ternyata masih di bawah laki-laki seperti itu. Nah, untuk menanggapi dari Bapak Fakih, bagaimana tadi Bapak? Bagaimana tadi Pak? Nah, di matinya gender, Ivan Ilyas di sini sebenarnya tidak menjadikan suatu problem. Yang mana di sini kan hanya menjelaskan hasil dari penelitian bahwasanya ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan pada saat ini sih, menurut saya ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah perempuan harus tetap terkungkung dalam gender kedaerahan? Gender kedaerahan di sini masih bersifat tradisional, yang mana mereka tetap menganut yang namanya konstruk yang ada di sosial masyarakat. Mereka tetap tidak mau keluar dalam hal itu. Ya, tetap misalnya seperti di mengasuh anak, di dapur, di sumur gitu loh. Nah, jadi tidak menjadi suatu problematika bagi Ivan Ilyas, yang mana sekarang tinggal bagaimana caranya kita mau mengadopsi yang mana gitu loh. Karena kalau misalnya kita membahas mengenai gender, berarti ini yang secara gak langsung masih berpikiran kepada yang terjadi pada saat ini masuk kepada gender kedaerahan, yang mana sekarang itu sudah ada gerakan perempuan seperti misalnya feminis, yang mana itu sudah merupakan suatu perkembangan zaman, yang mana hanya kita boleh menjadikan isi buku ini sebagai suatu pembelajaran yang menurut saya tidak harus dijadikan sebuah prinsip gitu loh. Karena kalau misalnya isi dalam buku ini dijadikan sebuah prinsip oleh kaum perempuan, otomatis sekarang gak bakalan ada perempuan yang menggaungkan kesetaraan gendernya. Nah, yang saya ingin mintai pendapat dari para senior sendiri gini, saya juga mbak pertanyaan gitu loh Kak. Kalau saya pribadi membahas tentang kesetaraan gender, ini sebenarnya hal yang gak bakal ada habisnya untuk dibahas. Berbicara tentang kesetaraan itu sudah jelas, perempuan itu bisa menyetarakan dirinya, juga bisa menggaungkan keadilannya selain pada ranah domestik atau keluarga. Nah, sebenarnya saya juga ingin bertanya gitu, saya sendiri kan perempuan, sebenarnya kan kesetaraan gender ini gak ada habisnya untuk dibahas. Semuanya sudah dikasih ruang, baik di ranah politik, pendidikan, pemerintahan, perempuan sudah memiliki ruang meskipun itu dibatasi. Tapi kenapa hal itu masih banyak sampai saat sekarang itu dibahas baik di forum-forum atau di diklat. Nah, itu saya mau minta arahannya juga gitu loh kepada para senior ini. Kenapa gitu? Mohon arahannya, mohon pencerahannya juga. Karena bagi saya pribadi, kenapa kok masih digaung-gaungkan seolah-olah perempuan pada hari ini tuh gak merdeka, padahal sudah merdeka gitu loh. Nah, mohon juga pencerahannya gitu. Terima kasih. Saya bukan senior, karena kalau senior harus bayar orang kopi. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya dari tadi terkagum-kagum sama pemantiknya. Ya, tadi udah banyak banget yang dibahas, mulai dari feminisme sampai muter-muter kemana-mana.
Tadi yang banyak disinggung tentang konstruk sosial, di mana apa namanya ya kaum perempuan kayaknya apa ya merasa menjadi korban dari konstruk sosial itu sendiri. Padahal apa ya kalau kita lihat misalnya ya memang ada sebagian apa konstruk yang memaksa perempuan itu untuk ada di bawah. Akan tetapi ketika misal sebagai contoh ya di pemerintahan itu sendiri sampai diundang-undangkan misalnya tentang keterlibatan 30% dari apa namanya keterwakilan perempuan itu tersendiri. Akan tetapi meskipun telah dikasih ruang bahkan sampai diundang-undangkan seperti itu pun itu gak sampai kepada 30% dari keterlibatan kaum perempuan itu sendiri. Jadi ini ya bagi saya ini ya mematahkan apa anggapan bahwasannya ya perempuan adalah korban dari konstruk sosial itu sendiri. Karena ya sudah dikasih kesempatan, sudah dibuka selebar-lebarnya, tapi itu juga tetap gak mampu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kok merasa misal tadi sampai ada kebijakan-kebijakan yang mengharuskan adanya kebijakan menyeimbangkan antara perempuan dan laki-laki misalnya. Kok saya melihatnya bahwasannya itu seolah-olah tambah apa ya menampakkan bahwasannya ya ketidakmampuan perempuan itu sendiri terhadap laki-laki. Padahal ya harusnya ya gak usah seperti itulah. Ya gak usah sampai apalagi sampai diundangkan seperti itu. Seharusnya ya udah bersaing aja secara netral, secara sehat. Ya nanti akan kelihatan sendiri yang mana yang perempuan-perempuan berkualitas dan laki-laki yang berkualitas. Ya tanpa adanya ya kayak gitulah, tanpa adanya gerakan-gerakan feminisme. Ya saya sepakat juga tadi kata senior Ali tadi itu. Ya apa ya tadi ya matilah katanya mati. Ya karena memang ya ketika kita lihat memang ya kembali ke katanya senior Ali tadi ya kadang ada sebagian oknum dari oknum ya nggak semuanya ya, ada sebagian oknum dari feminis memang justru saya melihatnya menginjak perempuan untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi perempuan yang lain diinjak seolah-olah mereka jadi korban, akan tetapi mereka untuk meninggikan dirinya sendiri ya gitu. Jadi ya itu ya mengorbankan ya kefeminisan ya dengan dalih-dalih ya apa ingin menyetarakan perempuan tapi aslinya dia menginjak perempuan yang lain itu sendiri. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Siap senior Ali. Saya ingin berbicara tentang fokus pada gender dalam perspektif psikologis, ya. Terutama masalah-masalah gender dalam Ivan Illich. Kalau dalam psikologi itu kita sudah dari dulu sudah mengenal, memaklumi dan mengakui bahwasanya memang ketika misalnya ada konstruksi gender yang dibahas oleh Ivan Illich itu sebagai suatu yang lumrah terjadi, terutama kalau kita menelisik lebih jauh pada teori-teori induk atau babon dalam psikologi, terutama oleh Carl Gustav Jung. Di situ ada salah satu konsep arketip yang namanya anima animus. Di situ dijelaskan bahwasanya dalam anima animus manusia baik laki-laki perempuan itu masing-masing memiliki dimensi feminin dan maskulinitas masing-masing. Jadi yang laki-laki itu memiliki jiwa-jiwa feminim ya, dan yang perempuan juga cenderung memiliki jiwa-jiwa maskulin.
Nah ini sesuatu hal yang wajar terjadi. Nah tapi sering bertambahnya waktu, hal ini seolah-olah menjadi sebuah apa ya, jadi disorder apa istilahnya, menjadi sebuah problematika sendiri. Karena kenapa? Karena pada zaman sekarang era transformasi, perubahan di mana-mana, perubahan sosial, kita seolah-olah banyak menemukan orang secara biologis memiliki jenis kelamin A, itu kemudian mereka merasa tidak puas dengan kelamin secara biologisnya, kemudian dia ingin berganti dengan gender yang berlainan dengan dengan kelamin biologisnya. Nah ini kalau dalam psikologi disebut dengan gender dysphoria ya. Dysphoria itu adalah ketika seorang merasa cemas, merasa tertekan karena dia merasa saya tuh laki-laki tapi saya memiliki jiwa feminim. Contohnya seperti ketika punya masalah, saya suka nangis padahal saya laki-laki. Nah tapi karena berhubung konstruksi sosial kita hari ini berbeda, misalnya ketika kita laki-laki kemudian kita menangis, itu kita akan cenderung mendapatkan sanksi sosial atau hukuman sosial. Wah kamu cemen masa laki-laki nangis gitu kan. Nah ini kemudian menjadi problematika sendiri karena emang tanpa kita sadari juga kita mengakui bahwasanya perubahan zaman itu sangat berdampak pada bagaimana psikologis terutama gender kita masing-masing. Saya rasa seperti itu sedikit pandangan psikologis dalam matinya gender Ivan Illich. Judulnya memang sangat menggetarkan ya, kayaknya matinya gender. Jadi ada sesuatu hal yang perlu dibahas tentang kenapa Ivan Illich memberikan konsepsi gender yang mati. Gitu, Pak. Jadi kayak agak kepo aja sih Pak. Kenapa kok milih matinya gender? Apa sangkut pautnya matinya gender dengan perspektif ekonomi yang ada tumbuh subur di dalamnya gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu tanyakan kepada penulisnya loh ya. Karena kalau buku aslinya itu bukan matinya gender, bukan the end of gender, tapi gender. Jadi ya ada penggiringan opini memang di matinya gender. Kayak soalnya faktor apa, X apa yang menyebabkan gender itu tidak ada lagi diperhitungkan. Nah, inilah yang menarik dari jurusan kita ya, Bang ya. Cuma setengahnya aja sih, setengahnya nggak menarik. Menariknya di ekonominya, syariahnya taruh dulu lah. Ya, karena memang kalau kita lihat dalam ranah perspektif ekonomi, kita akan melihat bagaimana pemanfaatan secara ekonomika baik laki-laki maupun perempuan itu dalam posisi maksimum utility. Karena kalau kita melihat pada batasan-batasan gender zaman dahulu, kita akan memberikan akses terbatas terhadap memaksimalkan utilitas dari seorang perempuan. Sehingga untuk memaksimalkan utilitas tersebut, kita harus membunuh yang kita anggap mitos laki-laki dan perempuan. Ini mitos, laki-laki dan perempuan itu mitos. Kalian adalah individu yang berjuang untuk hidup dirinya sendiri, bukan untuk ranah keluarga. Sehingga kita tidak akan mempersoalkan lagi sama seperti riset yang sudah dibahas tadi, kayak kalau pembahasannya Mbak Winda dia menjelaskan bahwa 51% perempuan nikah tapi upahnya lebih kecil. Tidak bisa lihat. Nah, kalau seperti itu harusnya berada pada perhitungan yang lebih merata. Misalnya 51% perempuan yang pekerjaannya sama dengan laki-laki, misalnya buruh perempuan dan buruh laki-laki 51% dengan jam kerja yang sama, dengan ini yang sama, dengan variabel yang sama, terus kita kalkulasikan ada perbedaan pemberian upah, itu boleh lah, masih masuk akal. Dan saya pikirnya ke sana gitu. Nah, tapi saat kita akan melihat dalam lingkup yang lebih fundamental dalam ranah ekonomi, yaitu ekonomi keluarga, kita akan mengalami kecacatan di sini nantinya. Kalau kita memberikan kalkulasi hal ini kepada hal yang bersifat seperti itu, nanti dikalkulasikan laki-laki dan perempuan, ternyata lebih banyak kan laki-laki pemasukannya. Ya iya, karena memang mayoritas laki-laki yang bekerja dan perempuan yang mengelola hasil pekerjaan laki-laki. Kan seperti itu pembagian kerjanya. Jadi matinya gender di sini itu untuk mengangkat suatu bagaimana bias gender yang diangkat dalam ranah kapitalis. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan Nancy Fraser kemarin ya Mas ya. Jadi kalau Mbak tadi bilang perempuan itu sering dikasih kesempatan, cuma kadang nggak mau dikasih kesempatan.
Tapi ternyata kesempatan itu adalah kesempatan yang terselubung. Kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk kontrol. Misalnya kalau dalam ranah politik ya Mbak ya, sampean itu berbahaya. Misalnya Mbak ini bisa lah jadi calon presiden di 2024. Bagaimana cara mencegah? Ya saya kasih sampean kekuatan politik, tapi yang tidak benar-benar kuat. Misalnya dijadikan menteri. Sehingga saat Mbak jadi menteri, karena saya presidennya misalnya untuk mencegah di 2024, Mbak jadi menteri, saya pecat sampean dengan kata-kata bahwa tidak becus kerja, itu sudah mencoreng nama baik Mbak di 2024 kan. Nah, kalau menurut kritik Nancy Fraser yang kemarin, nanti mungkin Bang Ali bisa menjelaskan lebih dalam tentang Nancy Fraser, itu kayak ada apa itu? Pos-apos ya. Bukan penghapusan, pengpos-aposan. Ya. Jadi ada usaha untuk memberikan suatu kue yang beracun kepada perempuan. Yang saat ini kata Mas Akbar itu diformalisasikan dengan ranah Banom. Makanya ada ketua Kopri, ada ketua Kohati, ada ketua-ketua organisasi perempuan yang lainnya. Itu kesempatan-kesempatan kue ulang tahun yang haram. Demi apa? Demi sampean tidak jadi ketua PMI, jadi ketua HMI, tidak jadi ketua organisasi apapun, sampean dikasih wadah haram untuk berproses di situ dan sampean bangga di situ. Sedangkan itu tetap ada di bawah penguasaan saya. Makanya ini yang dikritik Nancy Fraser. Bagaimana perempuan itu sebenarnya sudah terlena dengan banom-banom ini, banom-banom baru nih. Meskipun kita melihat bahwa mungkin tujuan banom itu mulia, tapi secara analisis politik, apalagi dalam kajian feminisme, justru ini hal yang paling mencederai perempuan. Karena perempuan yang tidak mau dihususkan, karena bisa merasa sebagai diri sebagai laki-laki, tiba-tiba dihususkan, wa khususon ila. Ya, jadi sebenarnya jadi kalau kita melihat bagaimana matinya gender, berarti memang ada usaha-usaha untuk menekan bagaimana diskriminasi yang diakibatkan atas perspektif gender ini ditiadakan. Dengan adanya Banom misalnya, penghususan, pengkultusan apalagi terhadap perempuan, gender itu tidak mati. Dan gender itu dijadikan alat untuk diskriminasi. Tapi jangan salah juga, pembiasan gender itu juga diskriminasi dalam bidang ekonomi kapitalistik. Senior satunya. Mungkin dia. Kita dulu pernah membahas Judith Butler. Ya pernah bahas ya. Judith Butler tuh mirip sekali dengan diskursus yang ditawarkan oleh Ivan Illich sebenarnya. Jadi Ivan Illich mengatakan bahwasanya konstruksi gender itu bisa berubah seiring perkembangan zaman. Ini sangat selaras sekali kalau yang ikut kuliahnya Judith Butler kemarin ya. Jadi mirip kayak seolah-olah mengkonfirmasi, tapi tidak ya. Judith Butler yang sebenarnya mengkonfirmasi, membenarkan bahwasanya memang gagasan-gagasan dari Ivan Illich ini memang benar. Judith Butler itu mengatakan seperti ini. Gender itu tidak ditentukan oleh biologis manusia, jenis kelamin atau tidak, tapi ditentukan oleh performa, bagaimana seorang bertutur, berperilaku. Itulah yang mengakibatkan kita memiliki gender A, B atau C. Jadi kalau menurut Butler itu memang benar adanya bahwasanya gender itu tidak melulu harus sesuai dengan unsur biologis kita. Misalnya kalau terlahir dengan memiliki penis, itu harus laki-laki dan harus memiliki gender laki-laki, tidak. Tapi itu bisa dilihat bagaimana seorang tersebut bertutur secara ucapan dan berperilaku. Jadi kita tidak bisa mengartikan gender selalu identik dengan faktor biologis kita, tapi juga performa kita. Saya rasa mirip, ada kemiripan ya. Terima kasih. Cik, ini bukan perihal validasi ya, cuman kenapa di awal itu saya menanyakan kenapa seolah-olah perempuan itu dengan hanya modal pria berseragam perempuan itu bisa luluh. Nah sebenarnya kritik saya kritik saya pribadi itu menunjukkan bahwa gender itu telah mati.
Bagaimana peranan perempuan hanya karena seorang laki-laki memiliki peranan atau memiliki pekerjaan yang dinilai bisa memberikan kenyamanan terhadap perempuan malah terlena dengan adanya laki-laki yang di sampingnya seperti itu. Artinya hanya dengan mereka memiliki seorang pasangan yang sudah berseragam, perempuan malah cenderung tidak cenderung ya sudahlah, biar suami saya yang kerja, biarkan saya hidup di rumah, biarkan saya menjadi pelayan dari suami saya, kan seperti itu. Dan saya dengan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa gender itu sudah mati, seperti itu. Dan juga seharusnya kritik-kritik yang lebih mendalam perihal hal tersebut, seharusnya perempuan juga harus memiliki nilai tawar. Bagaimana semisal seorang perempuan tentunya tidak akan mudah terlena dengan hanya hal kenyamanan yang diberikan oleh seorang laki-laki yang memiliki gaji yang besar, memiliki pangkat yang mungkin bisa dinilai membawa kenyamanan terhadap seorang perempuan. Dan perempuan juga harus bisa peka terhadap hal tersebut, melainkan perempuan juga harus memiliki value tersendiri. Jadi gender itu tidak mati dengan hal tersebut, seperti itu. Cek. Oke. Jadi gini, tadi semacam ada pertanyaan di Mas Bano ya. Kenapa kok harus matinya gender itu? Meskipun itu bukan berangkat dari Ivan Illich ya. Itu memang diskursus yang dilakukan oleh para pengkaji dari pemikiran Ivan Illich sendiri. Bagi saya ini sebenarnya sedikit terjawab oleh Mas Fakih. Dan dari dua kajian, bukan saya mengagung-agungkan apa yang saya sampaikan minggu kemarin ya, tapi misal saya rasa itu sudah lebih sudah sesuai dengan keadaan sekarang itu. Dalam artian gimana? Yang dimaksud matinya gender itu bahwasanya persoalan gender itu bukan bukan lagi persoalan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan saja gitu loh. Dalam artian apa? Justru siapa yang lebih kuat di medan sosial itu sendiri. Jadi bukan lagi persoalan laki-laki perempuan secara jenis kelamin itu sendiri. Makanya kemarin itu kan bagi saya pribadi, karena juga disampaikan kan bahwasanya Nancy Fraser itu menolak adanya yang namanya tentarisme itu. Ini disebut sebagai pemikiran awal bahwasanya laki-laki itu perempuan itu harusnya di rumah, yang memiliki kewajiban bekerja itu adalah laki-laki gitu. Dan kalau saya kita melihat realita sosialnya, agama apapun, peradaban manapun, dan negara manapun, saya rasa itu semuanya diamini. Tanggung jawab sepenuhnya dalam keluarga itu laki-laki dalam menafkahi keluarga, tanpa harus membawa label agama pun. Realita sosial demikian. Persoalan laki-laki yang tidak mampu dalam hal demikian, maka perempuanlah yang turun sebagai seorang pelaku ekonomi itu sendiri. Maka bagi saya sampai kapanpun kalau hanya dipandang secara ekonomis saja, perempuan itu kalah. Maka jangan hanya berbicara persoalan ekonomi saja. Dan saya tarik dari Nancy Fraser kemarin, yang harus diagungkan di perempuan itu bagaimana mereka itu menebarkan nilai itu. Yang mereka tabur itu nilai. Maka yang disampaikan oleh Nancy Fraser itu kemarin, gerakan feminisme itu jangan hanya gerakan untuk memperjuangkan hierarki gender itu, tapi bagaimana perempuan itu sadar bahwasanya dia itu ada di medan sosial yang selalu dibayang-bayangi dan dipenuhi dengan tuntutan pasar itu. Dalam artian apa? Siapa yang lebih laku di ranah sosial, maka dia yang akan berkuasa gitu. Dan kalau kita tarik ke ranah sosial, bukan hanya orang yang memiliki kemampuan kapital yang dihormati sebagai seorang perempuan, tapi seorang yang misalnya yang memiliki nilai, entah itu secara intelektual, bukan hanya elektabilitas, tapi intelektualitas dan juga etikabilitas yang mereka miliki, maka mereka itu patut dipertimbangkan. Mereka itu sudah memiliki nilai tersendiri. Maka representasi dari gerakan feminisme sekarang itu harus ke sana. Karena kalau kita masih sok-sokan membahasakan sebagai gerakan dari ketimpangan sosial, itu bagi saya kalau bahasanya Lexipol tadi
Iya, simpul ya. Simpulan Bang saya kasih full. Bahasanya tadi dia itu sebenarnya di dalam kacamata kita, kacamata biasa kita mengatakan dia itu memperjuangkan perempuan lain yang tertindas. Tapi dalam artian justru dia menciptakan berapa kasus perempuan yang diciptakan itu dijadikan tangga untuk dia naik lebih tinggi gitu. Dia naik dengan menjatuhkan itu. Bukan naik dengan beriringan itu. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh senior ya. Saya sebut senior karena siap. Oke. Jadi lanjut ya. Jadi sebelum saya closing statement, jujur saya datang ke sini itu merupakan sebuah tantangan banget bagi saya. Saya bersyukur dikasih kesempatan karena sejak saya jadi mahasiswa maba dulu saya sudah tahu sama simposium ini. Jadi emang benar-benar orangnya itu orang-orang yang kritis, progres banget gitu. Kebetulan ada beberapa senior yang juga tergabung di sini dan emang beda gitu, emang beda. Makanya saya awalnya waktu saya semester 4. Nah, iya. Nah. Iya. Kebetulan dulu pas waktu ngajar di kelas banyak yang nanya gitu kan. Pak Fakih diinterogasi sama teman-teman. Kebetulan ngajar filsafat. Oh iya, psikologi juga. Jadi inti dari buku ini, closing statement dari saya, bagi saya pribadi sebenarnya tidak perlu lagi, saya sebagai perempuan sendiri tidak perlu lagi menggaung-gaungkan kesetaraan karena kita sudah mendapatkan hal itu, kita sudah dikasih ruang, keadilan pun sudah ada, tinggal bagaimana antara perempuan dan juga laki-laki sama-sama bergandengan tangan. Nah, dalam hal ini baik di ranah pendidikan ataupun sosial sekalipun di ranah keluarga, karena perempuan dan laki-laki merupakan suatu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau misalnya perempuan berjalan sendirian, laki-laki berjalan sendirian, itu tidak akan sempurna. Nah, makanya saling support istilahnya. Bagaimanapun perempuan dikasih ruang juga istilahnya itu hanya beberapa persen, tapi dengan saling bergandengan tangan semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih indah gitu jalannya prosesnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih banyak, saya banyak belajar di forum pada kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.